kita masuk ke materi yang baru, namanya adalah sistem pertidaksamaan dua variabel. Kayak gimana kalau misalkan kalian sudah melihat modulnya, udah pada download? Belum? Ya nanti kalian bisa lihat di modulnya. Sistem pertidaksamaan dua variabel ini merupakan suatu bentuk pertidaksamaan yang mana dari hasil pertidaksamaan ini kita akan mencari yang namanya daerah hasil penyelesaian. Tujuannya buat apa? Untuk mencari nilai minimum biasanya seperti ya, atau nilai maksimum dari suatu pertidaksamaan. Contoh, misalkan kalian punya, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan kalian punya sebuah mobil bak angkut gitu ya, kalian punya toko sembako yang punya mobil bak angkut, mobilnya ini kapasitasnya 1000 kg. Kalian pengen mengirimkan barang ke konsumen, misalkan minyak dengan gula, tapi ada batasnya nih, harus berapa banyak kilogram minyak atau gula yang bisa diangkut dalam satu kali pengangkutan. Yang mana itu tidak boleh lebih dari 1000 kg. Kebayang nggak? Ya. Tapi kalian gini, pengen jual si hasil sembako kalian dengan cara yang paling efisien. Gimana nih? Kalau kebanyakin minyaknya, nanti gulanya nggak dijual, misalnya seperti itu. Atau misalkan banyakin gulanya, minyaknya segimana. Nah, salah satu tujuan dari penggunaan ini adalah kalian bisa menentukan agar hasil penjualan kalian efisien, misalkan. Kalian tuh harus bawa minyak dengan gula itu berapa kilo dengan kapasitas mobil yang ada. Contoh seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dimisalkan minyak itu adalah X gitu dan si gula adalah Y, maka berapa banyak kilogram, berapa banyak X, berapa banyak Y yang harus kalian siapkan agar bobotnya tidak melebihi 1000 kg. Ya, kebayang ya? Oke. Nah, dasarnya itu dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum masuk ke dalam materi ini, kita belum masuk nih. Kita akan coba menggambarkan dulu grafiknya. Ya. Sekali lagi, belum masuk ke materi, sebelum masuk ke materi, kita harus bisa menggambarkan grafiknya terlebih dahulu. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah ada dua grafik. Yang pertama, grafik linier atau garis lurus, dan yang kedua adalah grafik kuadrat. Nah, seperti apa? Kita lihat. Oke. Yang pertama ada grafik persamaan linier. Oh, ini nggak apa ya, yang garis-garis gitu. Oke, kalau grafik linier itu ada yang disebut sebagai pertidaksamaan linier. Dia itu memiliki bentuk umum seperti berikut. Bentar ya. Bentuk umumnya adalah ini, AX ditambah BY tidak sama dengan C. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Ya. Sekali lagi, ada bentuk dari pertidaksamaan garis linier. Linier itu akan menghasilkan garis yang lurus ya. Di mana bentuk umumnya adalah AX tambah BY tidak sama dengan C. Atau bentuk yang lain, kelihatan ya? Oke. Bentuk yang lain itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. Ya, jadi kalau kalian menemukan yang modelnya seperti ini atau yang seperti ini, dua-duanya merupakan grafik linier atau garis lurus. Kalau bentuknya yang Y ini, M di sini, dia itu merupakan kemiringan atau gradien dari si grafiknya. Contoh, misalkan saya punya grafik sumbu X, jelek, bentar ya. Misalkan ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Kalau grafiknya seperti ini, berarti kan dia miring nih. Nah, berapakah nilai M-nya atau kemiringannya? Oh, nggak kelihatan ya, maaf. Nah, ini ya. Kalau misalkan grafiknya dia miring seperti itu, berarti berapa dia kemiringannya? Kalau di fisika, biasanya kemiringan ini digunakan untuk mencari berapa yang namanya sudut dari X dan Y, apa ya istilahnya tuh. Biasanya mencari kecepatan dari kemiringan ini bisa. Ya, kalau di fisika. Seperti itu. Ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Jadi sekali lagi, grafik linier itu hasilnya berupa garis lurus. Ya. Nah, terus kita lihat lagi ke sini. Ada tanda pertidaksamaan. Ya. Karena kita ngomongin pertidaksamaan linier, berarti ada tanda pertidaksamaan, kita bisa menggunakan tanda pertidaksamaan lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, nanti kalian lihat
kembali tandanya. Kalau tandanya itu lebih atau kurang tanpa sama dengan, maka garisnya dia itu putus-putus ya. Tapi kalau misalkan ada sama dengannya, nanti garis si grafiknya penuh. Kayak gimana Bu? Kita akan coba ya ini ya. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan daerah hasil penyelesaian dari 3x tambah 2y kurang dari 24. Oke, saya tulis lagi di sini. Berapa tadi teh? 3x ditambah 2y kurang dari 24. Kita punya sebuah pertidaksamaan linier. 3x tambah 2y kurang dari 24. Kita akan cari daerah hasil penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita lihat. Nah, ada cara-caranya nih. Yang pertama, kita cari titik x saat y sama dengan 0 dan titik y saat x sama dengan 0. Atau kalau saya kasih judul, kita cari titik potongnya. Cari titik potong pada grafik ya. Pada grafik. Oke. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita misalkan jika nilai X-nya sama dengan 0 dan jika yang kedua nilai Y-nya sama dengan 0. Oke. Pertidaksamaan ini saya tulis kembali. Jika nilai X-nya sama dengan 0, saya tuliskan. X-nya saya ganti dengan angka 0 ditambah 2Y. Pertidaksamaannya saya jadikan sama dengan dulu ya. Ini untuk mencari titik. Sekali lagi. Untuk mencari titik pada grafik Cartesius, kita jadikan sama dengan tandanya. Di sini 24. Berapa 3 kali 0? 0. 0 tambah 2Y. 2Y ini sama dengan 24. Berarti berapa nilai Y-nya? 24 bagi 2, 12. 1 cenah. Berarti kalau misalkan X-nya 0, kalau misalkan koordinat Cartesius itu kan X, Y ya. Oke. Titik X, titik Y. Nah, di sini jika X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 12. Sip, dapat 1 titik. Satu lagi, jika nilai Y-nya sama dengan 0, masukkan ke dalam persamaannya. 3X ditambah 2, Y-nya saya ganti dengan 0 sama dengan 24. Selesaikan. Terus? Ya, X sama dengan 8. Sehingga kita dapat koordinat X, Y-nya berapa? Ya, sip. Kita dapat 2 titik nih. Yang pertama 0,12, yang kedua 8,0. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Sekali lagi, kenapa kita jadikan X sama dengan 0, Y sama dengan 0? Tujuannya adalah untuk mencari titik potong pada grafik. Ini cara yang paling mudah untuk menggambarkan grafik, yaitu cari titik potongnya. Dah, kita dapat 2 koordinat. Langkah berikutnya, gambar grafik yang menghubungkan 2 titik. Yang ini ya. Oke, sekarang kita gambarkan grafiknya. Saya akan gambar seperti berikut. Sebentar. Oke, misalkan ini saya gambarkan. Delta berapa aja? Ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Dari T 0,12 dan 8,0. Berarti ini titik nolnya 0,12. Berarti X-nya ke kanan berapa, ke atas berapa? Dari titik awal kita 0,12, berarti kemana arahnya? Kanan kita jalan nggak? Yang ini dulu. Enggak, oke. Berarti ke atas jalan nggak? Berapa jauhnya? 12. Nah, gitu maksudnya ya. Berarti 0,12 itu di sini. Ini adalah titik 0,12. Ada yang masih bingung? Ih, jelek. Bentar ya. Gini deh. Oke, nah. 0,12. Satu lagi, 8,0. Berarti ke kanan jalan nggak dari titik awal? Berapa? 8. Sip. Ke atas jalan nggak? Kenapa?
0. Oke, sip. Berarti di sini ya. Ini adalah titik 8,0. Langkah berikutnya kita gambarkan garisnya. Kita tarik garis yang menghubungkan dua titik ini. Biasanya dilebihin itu untuk menunjukkan bahwa nilainya itu bisa lebih dari ini ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Sekali lagi, kenapa nilai X-nya sama dengan 0, Y sama dengan 0? Karena kita ingin mencari ini, nilai titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Ya. Ini adalah cara yang paling mudah untuk menentukan garis pada grafiknya. Udah nih, kita dapat garisnya. Langkah berikutnya apa? Kita lihat lagi. Sebentar. Berikutnya kita lihat di sini. Setelah kita gambar garis, gambarkan grafiknya, yang ketiga ini, arsir daerah yang bersesuaian dengan tanda. Oh iya, lupa. Kita tanda pertidaksamaannya apa nih? Kurang dari, ada sama dengannya nggak? Nggak ada. Berarti di sini garisnya penuh atau putus-putus. Nah itu loh. Putus-putus ya. Oke. Berarti kita gambarkan garisnya putus-putus. Nah, kalau gambar garis yang kayak tadi, itu artinya ada sama dengannya. Nah, ini kan tanda pertidaksamaannya kurang dari. Ya. Kalau tanda pertidaksamaannya kurang dari, berarti kita arsir daerah yang mana? Kiri, kenapa? Kurang dari. Terus alasan lainnya? Benar sih ke kiri. Karena nilainya itu ya kurang dari, berarti nilai yang menuju ke arah nilai negatif. Berarti ini daerah yang kita arsir. Coba sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Kenapa yang di sini yang diarsir ini? Kalau lebih besar dari, berarti mana yang kita arsir? Ke sana ya, ke sini nih, keluar sini ya. Itu kalau lebih besar dari. Tapi kalau kurang dari, berarti yang lebih kecil dari si garisnya. Kalau kalian pusing misalkan kayak gini, saya punya garis di angka 3 gitu ya. Ini 2, ini 4. Ini sumbu X. Nilainya misalkan X lebih besar dari 3, berarti garis ini kita arsir kemana? Kanan, ke sini ya. Bayang nggak sih? Kalau misalkan nilai X-nya kurang dari 3, misalkan, berarti ke sini yang kita arsir. Ini juga sama. Karena miring. Kalau miring ya udah, kalian gambarnya lurus dulu, nanti dimiringin. Bayang nggak? Ini juga tuh awalnya tuh kayak gini. Karena dia nilai kurang dari, berarti kan yang ke sebelah kiri tuh, yang diarsirnya kita miringkan. Berarti nanti menyesuaikan si tanda pertidaksamaannya. Nah, ini merupakan grafik pertidaksamaan dari 3X ditambah 2Y kurang dari 24. Ini ya. Gambar dan arsirannya. Sampai di sini tanyakan dulu nggak? Sekali lagi, kita gambarkan terlebih dahulu si grafiknya. Kalau grafik linier menghasilkan garis apa? Linier. Lurus ya. Kalau misalkan tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, garisnya gimana? Putus-putus ya. Arah dari kurang dari itu kemana? Ke kiri atau ke arah yang lebih negatif. Sampai sini masih aman? Bisa ya? Buka besar kan sekarang? Oke, nah sekarang selain grafik lurus, kita punya satu lagi grafik, namanya grafik kuadrat. Apa itu grafik kuadrat? Ada yang tahu? Ya, pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat, ini pertidaksamaannya. Pertidaksamaan kuadrat memiliki bentuk umum seperti berikut. Y sama dengan, tidak sama dengan, oke. Sekarang kalau grafik pertidaksamaan itu, gedein lagi deh. Pertidaksamaan kuadrat itu adalah pertidaksamaan yang memiliki bentuk umum seperti ini. Ya. Di mana kalau A dan B itu namanya apa? Di depan variabel.
Istilahnya apa dari huruf K? Koefisien. Kalau X kuadrat dan X-nya di sini apa namanya? Variabel. Kalau yang selalu sendirian namanya apa? Nah, ini konstanta. Pokoknya koefisien selalu berpasangan dengan variabel. Kalau konstanta selalu sendirian, ya, jomblo. Oke, nah kalau kita punya bentuk pertidaksamaan dalam bentuk kuadrat, y tidak sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, maka grafiknya itu berupa garis apa? Pertanyaannya. Kalau tadi linear itu garis lurus, kalau pertidaksamaan kuadrat garisnya seperti apa? Melengkung. Kalau melengkung berarti apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau bentuknya melengkung seperti parabola, nah itu kalau di fisika ada ya gerak parabola, apa yang terjadi? Misalkan ini bisa melengkung seperti ini, bisa melengkung seperti ini, bisa melengkung ke sini, bisa melengkung ke sini, gitu ya. Nah, tapi kita akan fokus dulu ke bentuk yang dua ini. Nanti yang bentuk itu akan menyusul ya. Kalau bentuknya seperti ini, pertanyaannya ada satu nilai tambahan. Titik tambahan yang kita cari. Titik apakah itu? Yang tadi kan sudah ada titik potong nih. Ini titik potongnya. Yang belum ada titik apa? Coba lihat-lihat lagi gambarnya. Ada titik yang gini. Apa tuh namanya? Titik apa? Dari huruf P. Ini nih. Nah, kasih tanda. Ini nih. Namanya apa? Puncak. Puncak itu bisa bernilai paling tinggi atau paling rendah ya. Kalau dalam grafik, kalau misalkan di fisika mah puncak lembah gitu ya. Ada satu lagi, kalau misalkan tadi kita sudah menentukan titik potong pada grafik pada sumbu X dan sumbu Y, satu lagi kita cari yang namanya titik puncak. Kenapa ada titik puncak? Karena bentuknya tadi melengkung ya, berarti ada nilai tertinggi, ada nilai terendah. Caranya gimana? Caranya untuk menggambarkan grafiknya sama seperti yang sudah kita lakukan tadi, tapi ditambahin, maaf salah keluar, tapi ditambahin si titik puncaknya. Bentar ya. Sip, balik lagi di sini ya. Berarti selain titik potong, kita cari titik puncaknya. Oke, kita akan coba di sini. Nah, contohnya ini tentukan daerah hasil penyelesaian dari ini ya. Y kurang dari X kuadrat minus 4. Saya gambarkan lagi di sini. Oke, saya tuliskan Y kurang dari X kuadrat minus 4. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapakah nilai A-nya, B-nya, C-nya? Ada yang tahu? Berapa nilai A, B, dan C? A itu apa, B itu apa, C itu apa? Ada yang masih ingat? Baru ya kita bahas tadi. Dari huruf K. Koefisien. A itu koefisien dari apa? X atau X kuadrat? X kuadrat. Berapa nilai koefisien X kuadrat di sini? 1, oke. Ada yang masih bingung nggak? Sekali lagi, saya punya bentuk pertidaksamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, gitu ya. Kurang dari Y. Nah, bentuk seperti ini ya. Ini koefisien dari X kuadrat, koefisien dari X, dan ini adalah konstanta. Pertanyaannya, kalau bentuknya seperti ini, berapa nilai A, B, dan C-nya? A-nya 1, betul? Betul ya, karena 1 itu jarang ditulis. 1 itu berada di depan X kuadrat. Berapa nilai B-nya? Kenapa 0? Karena nggak ditulis, bukan? Karena apa? Benar 0, tapi kenapa 0? Kenapa nilainya 0? Oke, perhatikan di sini. Di sini ada nggak nilai X? Ada nggak? Ada nggak?
adanya X kuadrat. Berarti ada nggak variabel X? Tidak ada. Karena nilai variabel X-nya tidak ada, berarti di sini 0. Bisa? Belum. Satu lagi, berapa nilai konstantanya? Nah, ada yang masih bingung nggak? Bingung? Sekali lagi, coba perhatikan. X kuadrat minus 4. Ada variabel X kuadratnya? Ada. Berapa koefisiennya? 1. 1 tuh jarang ditulis ya, kalau di depan X kuadrat. Atau di depan variabel apapun, nilai 1 jarang ditulis. Tapi kalau di dalam A sini, kita tulis. Berarti ada berapa X kuadratnya? 1, gitu ya. Sekarang ada nggak nilai X saja? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tulis angka berapa? 0, kosong gitu ya. Satu lagi, konstanta itu yang selalu sendirian. Ada nggak nilai konstantanya? Berapa nilainya? Oke, contoh lain. Misalkan saya punya pertanyaannya, berapa nilai A-nya dari sini? Ini nilai A-nya, ya. B-nya? Minus 2. C-nya? 1. Oke, contoh lain. Contoh lain. Berapa nilai A-nya? A-nya 1. B-nya? Minus 1. Oh, nggak lihat. Tulis lagi di sini. X kuadrat minus X kurang dari Y. Berapa nilai A-nya? A itu apa? Koefisien dari apa? X kuadrat. Berapa X kuadratnya? 1. Berarti sini A-nya 1. B-nya ada? Sorry. Ini X. Berapa nilai B-nya? Oke, negatif 1. Berapa nilai C-nya? Kenapa 0? Karena nggak ada, ya udah 0 gitu. Bisa? Lagi. Sampai kalian ngerti aja. Saya punya 3X kuadrat minus 1. Berapa nilai A-nya? B-nya? C-nya? Bisa? Oke, balik lagi ke sini. Saya tuliskan lagi. Ya, nah tadi kan gini ya. Y. Nah, Y kurang dari apa tuh? X kuadrat minus 4. Berapa nilai A-nya tadi? B-nya? C-nya? Oke. Langkah yang pertama, kita tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana caranya? Jika apa? Jika X-nya sama dengan 0, ya. Pokoknya dimisalkan jadi sama dengan 0 semuanya. Jika X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat minus 4. Berapa hasilnya? Y sama dengan 0 kuadrat minus 4 hasilnya berapa? 0 dikurangi 4? Negatif 4. Bukan perkalian ya, ini pengurangan. Sampai sini ada yang masih bingung? Sekali lagi. Ini pertidaksamaannya. Saya tulis lagi ke bawah, ganti dengan sama dengan, ya. Jika X-nya 0, berarti si X-nya saya ganti dengan angka 0. Berarti Y-nya berapa? Negatif 4. Sekarang, jika yang lain, jika nilai Y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat minus 4. Berapa nilai X-nya? Diapain? Apa namanya itu teh? Difaktorkan. Berapa faktornya? Cara cepatnya ada nih. Kalau saya punya bentuk, mana ya di sini? Nah, sini. Kalau saya punya bentuk X kuadrat minus A kuadrat, maka faktornya adalah X plus A, X minus A. Ya. Dekat tinggali. Nah, kalau saya punya bentuk, ini rumus cepatnya ya.
Kalau ada bentuknya yang seperti ini, nah faktornya adalah X plus A kali X minus A. Ya, di sini juga ada nih, bentuknya seperti ini. Berarti X-nya saya bagi, minus ini jadi positif kali negatif gitu ya, minus. 4 itu berapa kali berapa? Ya, itu cara cepatnya ya. Contoh yang lain, misalkan, biar ngerti ya. Contoh yang lain, misalkan saya punya 9x kuadrat minus 16. Berapa faktornya? 9 itu berapa kali berapa? 3 kali 3. Oke. X kuadrat itu X kali X. Ya, saya tulis sini. Negatif itu positif kali negatif. 16 itu berapa kali berapa? Ya. Contoh lain, misalkan saya punya berapa ya? 4x kuadrat minus 1. Berapa faktornya? Nggak kelihatan ya antara. 2x, 2x, positif, negatif, 1, 1. Lagi. Berapa ya? 144x kuadrat minus 36. Berapa? Terus? Terus? Nah, bisa ya? Cara cepatnya itu. Oke, nah kebetulan kita punya bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, kita dapat nilai X plus 2, X minus 2. Maka nilai X-nya ada yang nilainya negatif 2, dan satu lagi berapa? 2, gitu ya. Sampai sini yang masih bingung? Karena nilai X-nya ada 2. Yang pertama kita lihat yang ini, yang kedua kita lihat yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kita dapat nilai X dan Y-nya. Kalau yang pertama, ini nilai X dan Y-nya berapa? X-nya berapa nih? 0. Y-nya berapa? Minus 4. Yang bawah, X-nya ada yang negatif 2, Y-nya 0, satu lagi. Titik potongnya ada 2, gitu kan? Tambah satu lagi yang sumbu X. Nah, satu lagi, kita tambahin yang namanya titik, tadi apa? Puncak. Titik puncak itu rumusnya adalah X, Y sama dengan minus, apa? Ada yang masih ingat? Minus B per 2A, B kuadrat min 4AC per 4A. Oh, ada yang masih ingat nggak? Nggak. Ini harusnya sudah dipelajari waktu di sanawiyah ya. Benar ini ya? B minus B per 2A, B kuadrat min 4AC per 4, min 4A. Oke, oke, oke. Ini ya. Nah, ingat-ingat lagi nih. Titik puncak pada fungsi kuadrat itu seperti ini. Ya udah, kita kan udah dapat tuh nilai A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 0, C-nya minus 4. Ya udah. Berarti X, Y sama dengan berapa? Saya tulis lagi, A-nya 1, B-nya 0, C-nya negatif 4. Masukkan ke dalam persamaan. B-nya berapa? 0 per 2 kali A-nya 1. 0 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali C-nya negatif 4 per minus 4 kali A-nya 1. Selesaikan. Berarti 0 dibagi berapapun hasilnya 0 ya. 0 kuadrat ini hilang. Minus 4 kali 1. Minus 4. Minus 4 dikali minus 4. Positif 16 ya. 16 ya. Minus 4 kali 1. Oke, selesaikan. Berarti 0,16 bagi negatif 4. Negatif 4. Ini adalah titik potong X, Y. Ternyata pada fungsi ini sama ya. Titik puncaknya dengan salah satu titik potong yang ini. Kebetulan sama. Kalau sama, tulis satu kali aja. Kalau beda, tulis semuanya ya. Nah, berarti kita sudah dapat nilai titik-titiknya. Langkah berikutnya adalah kita gambarkan grafiknya. Nah, ini lumayan menguras tenaga ya. Sebentar. Oh ya.
Sebentar. Oke. Nah, di sini ini adalah sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Tadi masih ingat berapa aja titiknya? Minus 2,0. Ini ya. Minus 2,0, terus? Satu lagi? Oke. Yang pertama, minus 2,0. Berarti dari titik 0 ini bergerak kemana? Kiri kanan? Minus 2,0. X-nya berapa? Y-nya berapa? Ya, ke kiri. X-nya berapa? Sejauh berapa? Negatif 2. Ini negatif 1. Negatif 2 di sini ya. Y-nya 0. Berarti ke atas atau ke bawah? Ke atas ke bawah? Diam. Betul. Tidak kemana-mana ya. Tidak ke atas ke bawah. Berarti dari sini. Ini adalah titik 2,0. Siapa yang masih bingung? X-nya bergerak ke kiri sejauh 2 langkah, Y-nya diam di tempat. Jadi pada garis ya, kelihatan? Oke, yang kedua, berapa gerak ke kanan? Berapa langkah? Ya, 2 langkah ke kanan, ini 1, ini 2, Y-nya ke atas ke bawah? Diam ya, oke. Ini adalah titik dari 2,0. Satu lagi, 0,4. Y-nya naik ke atas ke bawah? 0,4 negatif 4. Oh sorry, X-nya ke atas ke kiri kanan? Diam. Lupa. Sekali lagi. 0, negatif 4. X-nya diam. Y-nya ke atas ke bawah? Sejauh berapa? 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Di sini ya, negatif 4. Ini adalah titik dari 0, negatif 4. Sampai sini ada yang masih bingung? Kita sudah punya titik potongnya, titik puncaknya. Setelah kita punya ketiga titik ini, yang bisa kita lakukan selanjutnya apa? Gambarkan garisnya. Kalau grafik kuadrat, garisnya kayak gimana? Melengkung ya. Tidak kaku ya, tapi nah gitu ya. Apa itu teh? Melengkung ya. Oke, saya sambungkan. Oh, oke. Tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya enggak? Tidak ada. Berarti garisnya ya potong-potong atau putus-putus ya. Nah, gitu kan. Pokoknya si titik ini harus kesenggol. Oke. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang masih bingung nggak menggambar grafiknya? Sekali lagi ya. Titik potong, titik puncak sudah ada. Sambungkan ketiga garisnya. Garisnya putus-putus atau penuh tergantung dari tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, berarti garisnya putus-putus. Langkah berikutnya, karena yang dicari adalah kurang dari, maka daerah mana yang kita arsir? Kiri yang mana? Wah, kayak gini susah nih. Soalnya ada 2 ya yang memotong sumbunya. Berarti sebelah kiri itu yang sebelah mana? Ya, itu. Kira-kira yang nilainya kurang dari garis itu yang mana? Ini garisnya ya. Yang daerah kurang dari garis ini berarti yang mana? Oh, salah ya, saya bikin soal aja ngapa deh. Kalau misalkan gini, Y kurang dari X kuadrat minus 4, udah kelihatan di sini. Ya. X kuadrat minus 4 gitu ya. Masih aja kepotong ya. Nah, itu. Artinya, yang nilai kurang dari itu adalah nilai di bawah garis. Sekali lagi, kalau misalkan bentuknya seperti ini, cari nilai yang kurang dari itu adalah nilai yang di bawah garis. Kalau misalkan lebih besar dari, berarti yang di atas garis. 4. Mana yang di bawah garis? Ke sebelah kiri sini, ke sebelah kanan sini. Ya, berarti ini daerah hasil penyelesaiannya. Sebenarnya ada cara lain, yaitu kalian uji nilainya. Nantilah cara menguji nilai. Kalau misalkan kalian gunakan yang lebih besar dari, nanti si grafiknya ini yang diarsir itu yang dalam ini.
Bayangkan? Oke. Kalau kurang dari berarti yang diarsir itu yang di bawah garisnya. Kalau misalkan lebih dari yang di dalam atau di atas dari garisnya.